Selamat sore pemirsa yang ada di rumah. Kami dari Studio Look sudah berada beberapa menit yang lalu dan sudah hadir juga di depan kami ini para narasumber, baik yang ada dari Jakarta juga yang dari Riau, Pekanbaru. Terima kasih nih. Kami akan sapa dulu sebelumnya Dr. Laurentius Manurung, SEMM, Ketua Umum DPP APMIKIMDO Indonesia ya. Selamat sore Pak. Selamat sore Bapak Manurung. Kemudian ada Dr. Nurhamin, SPT dan MH. Assalamualaikum, selamat sore Pak. Selamat sore, Assalamualaikum Pak Dr. Nurhamin. Dan ada Pak Ronald juga di sini, Pak Ronald Sebarani. Sore Pak. Selamat sore Pak. Kami juga secara online ya akan ada Ibu apa Nona ya? Nona Sheila ya. Senang sekali ini kami sebenarnya mau ngundang ke studio nih, tapi karena Sheila ini sangat sibuk dengan kegiatannya sehingga dia ada di Pekanbaru sekarang ya. Hai Pak. Ya, kami minta waktu nanti kita akan bincang-bincang di Studio Look dengan rubriknya adalah obrolan santai akademisi. Para pemirsa yang ada di rumah dan ada di manapun berada, kita akan bincang-bincang di sekitar akselerasi naik kelasnya UMKM. Dan kali ini memang UMKM sangat banyak dibahas, bukan hanya di kalangan para eksekutif, tetapi juga di kalangan basis pun, di desa sekalipun itu menjadi bahan bahasan yang sangat luar biasa. Kenapa demikian? Karena tentu kita punya persoalan yang spesial di mana UMKM adalah penopang untuk kesejahteraan ekonomi Indonesia atau nasional yang sekarang ini terus diperjuangkan baik oleh pemerintah maupun oleh para praktisi, di mana bagaimanapun juga ke depan ataupun selanjutnya UMKM akan tetap diharapkan eksis menjadi penopang ekonomi nasional. Nah, hal lain tentu kita juga dari perspektif pemberdayaan, dari perspektif pembangunan, kita berharap bahwa yang namanya afiliasi semua pihak termasuk pemerintah dan lain sebagainya itu kepada mereka yang sangat membutuhkan untuk meningkat ekonominya, meningkat kesejahteraannya, dan disitulah kita hadir berbagai macam atribut, berbagai macam lembaga, termasuk diantaranya adalah APMIKIMDO, Asosiasi Pengusaha Mikro Kredit dan Menengah Mandiri ya, ada istilah mandirinya di sini. Nah begitu Bapak Ibu sekalian, Pak hadirin semua yang berada dimanapun berada, kami ingin berbincang sedikit dengan para penggiat APMIKIMDO. Dan Pak Dr. Manurung ini adalah yang membidani APMIKIMDO ya. Mungkin nanti pertanyaannya begini Pak Manurung, kita ingin tahu juga dari sejarah ataupun sepintas, sebenarnya hadir APMIKIMDO ini dengan UMKM yang sekarang ini anggaplah ada sedikit persoalan, ada tantangan, itu kira-kira bagaimana jawaban dari Pak Manurung ini kira-kira nih? Terima kasih Prof. Oin. Selamat sore para pemirsa. Sebelumnya saya menyampaikan terima kasih atas undangan dari Prof. Oin dan juga studio ini, Look, atas undangan terhadap kami, pengurus Dewan Pimpinan Pusat, Asosiasi Pengusaha Mikro Kecil dan Menengah Mandiri Indonesia, disingkat APMIKIMDO. APMIKIMDO ini didirikan oleh para profesional dan juga pemerhati dan juga para tokoh yang berkaitan dengan UMKM di Indonesia. Sebenarnya kita ini sudah banyak dulu bergelut di dalam bidang UMKM. Tetapi secara resmi APMIKIMDO baru disahkan oleh Kementerian Hukum HAM melalui SK pengukuhan tanggal 14 Januari tahun 2022 ini. Visi daripada APMIKIMDO adalah mewujudkan pengusaha mikro, kecil, menengah, bertumbuh, berkembang mandiri, ada kata bertumbuh, berkembang mandiri, dengan produk yang berkualitas, dapat bersaing di tingkat nasional dan internasional. Jadi kalau kita melihat dari penjabaran visi ini, bertumbuh, berkembang mandiri, ada di situ sebenarnya topik ini udah masuk, akselerasi naik kelas UMKM.
Mandiri artinya bahwa UMKM ini kita akan dorong untuk menjadi pelaku-pelaku ekonomi yang bisa berkualitas dan bisa bersaing tidak hanya di tingkat nasional tetapi juga internasional. Jadi Amikindo dihadirkan untuk pada saat ini sebenarnya sudah ada organisasi UMKM sebelumnya dan kami juga ikut di dalamnya. Tetapi karena pertimbangan setelah kita melihat kondisi saat ini UMKM pasca pandemik COVID-19, kami beberapa pendiri, termasuk Prof pendirinya, kita jadikan satu momentum ini untuk bagaimana agar UMKM yang telah terpuruk pasca pandemik COVID-19 bisa bertumbuh, berkembang, mandiri kembali. Demikian, Prof. Ya, boleh dilanjutkan ini Pak Dr. Manurung mengenai klasifikasi ini kan menjadi semakin tajam sekarang dibahas ya. Ada kecil, ada menengah, ada mikro begitu kan. Nah tentu kalau bagi kita terobosan utama adalah bukan yang menengah menjadi atau yang kelas kaliber itu menjadi lebih hebat ya, tetapi lebih ke berafiliasinya ke yang mikro ini akan meningkat seperti apa kan begitu ya. Dan kita ini sekarang barangkali sudah ada data yang menyampaikan berapa ribu yang akan menjadi target duluan oleh Apikimdo nih untuk diperhatikan. Jadi sebelum kita melangkah lebih jauh, saya mau jelaskan dulu. UMKM itu kan usaha produktif yang dilakukan oleh perorangan maupun badan usaha. Ada kriteria mikro, ada kriteria kecil, ada kriteria untuk menengah. Sesuai dengan Undang-Undang tahun 2008 dan diperbaharui dengan PP 71 tahun 2021 sejalan dengan Undang-Undang Cipta Kerja, ada perubahan ukuran kriteria. Jadi sebenarnya UMKM itu bisa dilihat dari 3 aspek, Prof. Pertama dari sisi asetnya, di sisi daripada penjualannya, dan juga jumlah tenaga kerjanya. Tapi yang paling dominan adalah 2 aspek ini. Pertama adalah dari sisi aset. Aset ini biasanya diukur di luar tanah dan bangunan. Contoh, sesuai dengan PP 71 ini, bahwa mikro itu adalah usaha modal maksimalnya 1 miliar. Dengan jumlah penjualannya sampai 2 miliar. Kemudian yang kecil, 1 sampai dengan 5 miliar, itunya modalnya. Tetapi penjualannya 2 sampai dengan 10 miliar. Selanjutnya, untuk yang menengah, itu memiliki modal 5 miliar dan maksimal 10 miliar di luar tanah, dan penjualannya 15 miliar sampai 50 miliar. Sebenarnya kriteria ini menjadi bagus dalam kondisi sekarang ini. Kenapa? Karena Undang-Undang Cipta Kerja mengatakan, salah satu diamanatkan 40% APBN itu, pengadaan barang jasa dan pemerintah itu boleh harus dipasok oleh UMKM. Makanya dengan kriteria sampai 50 miliar tadi, menengah, terus yang kecil sampai dengan 2 miliar, yang mikro 2 miliar, sampai dengan yang kecil sampai 2 sampai dengan 15 miliar, sebenarnya peluang daripada UMKM ini sudah sangat besar untuk ini. Yang kedua, kalau kita lihat kondisi saat ini memang dalam kondisi COVID sekarang, pasca COVID ini ya, mudah-mudahan COVID itu sudah berakhir sebentar lagi ya, kondisi para pelaku UMKM ini kan banyak yang terpuruk. Kenapa terpuruk sebenarnya? Karena kondisi pasar sebenarnya. Jadi kondisi pasar mengakibatkan faktor produksi berpengaruh, kemudian berpengaruh kepada permodalan, berpengaruh kepada SDM dan sebagainya. Jadi menjadi kompleks. Awalnya kan yang tergerus kan pasarnya. Karena kenapa tergerus pasarnya? Karena umumnya UMKM ini kan di market space ya. Di tempat-tempat ada pertemuan antara pembeli dan penjual. Di situ disebut market space. Market space-nya ditutup, umumnya pasar-pasar tradisional pada saat dulu awal-awal COVID ini, sehingga produksi dari UMKM ke pasar menjadi tidak bisa disalurkan. Karena ininya produksi tidak bisa disalurkan, tenaga kerjanya otomatis akan dikurangi. Demikian selanjutnya, karena tidak ada penjualan, maka
pelaku pengusaha UMKM ini tidak mempunyai penghasilan, ya modalnya dimakan sendiri. Jadi mulailah di situ berputar-putar sehingga banyaklah yang katakanlah usahanya tutup, menurun. Makanya dalam kondisi sekarang, sesuai dengan topik kita sekarang, akselerasi UMKM naik kelas, apa yang mau dinaik kelasnya? Apakah UMKM itu kalau sudah digitalisasi, apakah UMKM itu sudah SDM-nya hebat, sudah naik kelas? Kalau saya tetap berpendirian, ya naik kelas sesuai dengan kriterianya tadi. Oke. Kalau dia naik, berarti naik kelas. Berarti dari mikro naik ke kecil, dari kecil naik ke menengah. Menengah lolos menjadi besar kan gitu. Menurut saya harus di situ. Bukan tadi karena digitalisasi menjadi naik kelas. Karena digitalisasi adalah tool. Begitu ya. Jadi harus kita sepakat di dua ukuran tadi, modal dan penjualan. Jadi kadang ada yang menurut saya pendapat yang lain mengatakan, kalau kita udah masuk di marketplace, para UMKM, naik kelas katanya. Tapi tidak semua. Menurut data dari Kementerian Koperasi, baru 13-16% yang masuk marketplace UMKM ini. Gitu loh, Pak. Saya kira gitu, Prof. Ya, ini menarik ya untuk kita kembangkan ini. Coba kita ingin sekarang dapat secara kasuistik lah mungkin di Provinsi Riau ya. Karena di sini hadir juga Pak Dr. Nur Hamid. Kira-kira apa yang berkembang atau yang terjadi di Provinsi Riau? Di sana juga memang sudah banyak sekali UMKM yang berkembang. Dan apakah akan menjadi target yang seperti apa untuk di Riau ini dan di Pekanbaru ini kira-kira? Ya, terima kasih Prof dan Pak Ketum. Kita di Riau diberi mandat dan sekarang udah menyusun struktur Prof di Amikindo DPD Provinsi Riau. Pada posisi tadi mungkin usaha mikro, kecil, menengah, perspektif lokalnya akan bergeser pada positioning apakah mereka dalam keadaan empiris ya, kasus empiris hari ini mereka mampu tetap bertahan dan tetap nanti posisi yang tadi modal sama pendapatan, indikator yang disampaikan Pak Ketum. Tapi pandangan kami di Riau lebih cenderung kepada stimulus sebenarnya, stimulus yang mengarah pada prakondisi saya kira. Prakondisi ini kan dalam konteks kalau di kajian akademik itu teori Rostow itu kan ada tingkatan, naik kelas itu kan, akselerasi. Jadi kelas yang awal menurut kita dianggap mikro itu usaha yang sebenarnya tumbuh dalam konteks rumah tangga dan sangat kecil sekali yang harus diafirmasi. Afirmasi dalam hal memberikan pembelaan kepada mereka di tingkat kita di lokal. Karena akan beragam positioning mereka di tingkat desa, di perkotaan yang menengah, perkotaan yang besar, karena berbeda nanti itu. Tapi mereka dianggap mikro ketika mereka baru dalam skala rumah tangga. Atau nanti di kecilnya dia pada posisi tempat, dia mengalami tempat. Nah, kalau di antar pemodalan nanti mereka itu ekspektasi mereka seperti itu. Sehingga di calon DPC di Riau hari ini mempertanyakan apa sih fasilitas yang akan kami dapat kalau bergabung. Saya kira dari awal sekarang kami akan menawarkan beberapa hal di tingkat lokal. Pertama, mengkondisikan posisi akselerasi ini adalah bertemunya dua kutub gitu loh. Konteks modernisasi dan tradisionalis kalau menurut saya. Karena UMKM ini kan kalau berhasil keluar biasanya usaha-usaha yang secara sporadis mereka buat saja. Tetapi nanti secara tata kelola, kemudian juga kawan-kawan yang punya seperti sudah mendekati kecil menengah menjadi percepatan untuk menarik mereka ke atas gitu loh. Dalam segi pendekatan-pendekatan relasi tadi. Tapi kondisi modal saya kira mungkin hari ini tidak, karena itu akan seperti piramid. Piramidnya di bawah makin melebar, apalagi posisi COVID hari ini. Bagaimana mereka menaik kelas dalam konteks pertama membuka dulu peluang tadi. Pertama pasar itu sendiri mungkin Prof. Sehingga pendekatan pasar saya kira ada stimulus yang kawan-kawan ada yang bulan Ramadan hari ini pasar Ramadan contohnya. Nanti mereka akan tergugah bahwasanya ada ruang mereka untuk ekspresi. Setelah itu baru nanti dikelompokkan lagi mereka akan mau nggak pelatihan. Nanti naik ke sertifikasi menurut saya. Sertifikasi dengan pengelompokan melalui indikator berkaitan dengan standar sertifikasi lah. Dan itu kawan-kawan akademisi yang bergabung di Amikindo Riau membuat model seperti itu hari ini. Karena baru kita buat arahnya kemana ini percepatannya. Karena Amikindo hadir kan di kemitraan dari pemerintah dan bahkan di
semacam di struktur dinas koperasi di Riau gitu ya. Nanti kita menjadi salah satu stimulus untuk percepatan akselerasi tadi. Saya kira itu yang kami bangun sekarang, termasuk juga kawan-kawan yang milenial. Yang sebenarnya di perkotaan kecil Pekanbaru berbeda dengan Jakarta, Bandung, Surabaya, bahkan di Jogja gitu ya. Tapi sekarang mulai muncul, kawan-kawan itu muncul bergabung dengan Amikindo, DPD, bahkan menjadi stimulus kawan-kawan lain untuk bergabung, dan juga ada aktivitas-aktivitas tadi yang menggabungkan dua kutub tadi. Kutub yang mungkin secara kemampuan sudah modern dalam tata kelola maupun yang lain, yang kutub lain mau mengejar ke arah sana. Mungkin pertemuan bisu di Amikindo DPD Riau, kira di situ. Terima kasih Pak Dr. Nur Hamid. Kira-kira apa yang menjadi target awal ketika kita ini melihat di beberapa kabupaten kota yang ada di Riau misalnya, ini kasus aja. Mereka ini kan hampir sudah bisa dipetakan mana yang kelas mikro, mana yang kelas kecil, mana yang menengah. Lalu apa dan bagaimana strategi DPD sekarang yang ada di Riau ini dalam rangka menaikkan kelas mereka ya? Apakah mau dimulai dari yang kecil dulu atau yang mikro dulu supaya meningkat ke kecil, atau langkahnya dalam rangka pemetaan dulu sekarang ini, atau gimana nih? Saya selalu memakai dua langkah itu. Pertama, mereka yang partisipatif, yang satu lagi yang termobilisasi. Kalau kawan-kawan partisipatif karena ini organisasi yang sangat terbuka, ya, Amikindo memberikan ruang kepada semua lapisan, bahkan semua kalangan, ya, tingkatan pendidikan, umur maupun yang lain, saya kira ditampung. Tapi ada lagi yang termobilisasi tadi, itu yang mikro mungkin. Sehingga kami membentuk DPC maksud kami di kabupaten kota hari ini memilih, bahkan mengasesmen juga secara kecil-kecil gitu ya. Karena sekretaris kita Dr. Junaidi, rektor itu Lancang Kuning, kita buat indikator Bang, sehingga nanti mereka bisa membangun partisipatif dari kelompok figuritas ya. Contoh gitu ya. Semacam role modelnya muncul gitu. Sekarang mungkin ada Sheila ya di Riau maupun yang lain, kawan-kawan lain sudah muncul jadi role model. Nanti mereka mengarah kepada titik itu. Karena secara otomatis sekarang juga secara virtual kan juga banyak informasi. Tetapi mana arah dari konsep DPC? Pokoknya Kampar dengan Pekanbaru berbeda. Mungkin Kampar dengan Indragiri Hilir mungkin udah pernah ke sana, dengan Inhu itu berbeda lagi. Itu sektor bidang hasil kelapa kalau di Inhil. Sentuhan-sentuhan apa di sana tentang bagaimana mereka produksinya lebih mengarah pada lebih naik daya saingnya, kan seperti itu. Di Pekanbaru saya kira mereka lebih kompetitor, mereka mencari inovasi-inovasi untuk mereka mampu terus naik kelas tadi. Berbeda dengan Dumai mungkin atau Rohil gitu di perbatasan sana. Ini yang kami petakan, mapping kami di sana nanti. Termasuk dengan nanti pola ketua DPC dan strukturnya, penguatan kelembagaan. Sehingga yang muncul di sana tetap yang hampir sebagian besar di mikro dan kecil menengah itu mewakili dari representasi dari kelompok itu. Sehingga termobilisasi nanti kelompok yang jadi pengurus ini orang-orang yang betul-betul bisa menjadi nuraninya kepada akselerasi naik kelas tadi mungkin, Prof. Seperti itu. Ya, Pak Manurung, Pak Nur, juga Pak Ronald. Ini saya sering kali ke daerah, sering kali ke desa, dan mereka juga bervariasi ya tentang bagaimana usaha produktifnya, baik di tingkat basis ataupun di menengah dan selanjutnya. Mereka itu seringkali diskusinya nyeleneh juga. Betul. Pak, kita ini kalau mau daftar menjadi anggota Amikindo katanya seperti bagaimana ini? Lalu saya bilang, loh Anda tahunya pendaftaran seperti apa? Ya, siapa tahu nanti kalau yang namanya mikro itu mungkin kartunya silver katanya. Kemudian kalau meningkat sedikit jadi kecil gitu ya, nanti gold katanya gitu kan. Lalu kalau udah menengah tuh platinum gitu. Nah ini apa sudah terpikir belum, kita ini kan ingin menjaring mereka ya Pak ya? Yang bagaimanapun dipetakan mana yang kecil, mana yang menengah, mana yang mikro. Lalu kartunya sebagai anggota itu prosedurnya seperti apa? Mungkin nanti juga akan dijawab sama Pak Ronald ya. Bagaimana tekniknya. Barangkali ada juga kasus-kasus ini yang disadap di pusat ataupun di daerah nih Pak. Mungkin saya dulu Pak. Jadi gini, memang di Amikindo kita hanya membagi 5 klaster Pak. 5 klaster. Klaster pertama adalah pertanian, perikanan, peternakan dan kehutanan. Itu satu klaster yang akan kita coba fokuskan nanti.
Karena UMKM ini kan sangat luas dan besar gitu. Klaster kedua adalah pariwisata dan ekonomi kreatif. Klaster ketiga adalah retail dan perdagangan. Klaster keempat adalah para UMKM yang bergerak di bidang industri kecil dan jasa lainnya. Klaster kelima adalah para pelaku UMKM yang berkaitan dengan pengadaan barang jasa pemerintah dan BUMN. Jadi memang kita mau fokus Pak. Misalnya nanti yang naik kelas itu kita akan minta seperti DPD Riau, kita akan minta klaster mana yang Anda mau fokuskan. Demikian juga dari DPD akan fokus lagi kepada DPC-nya. Oke. Karena supaya bisa memudahkan kita Pak. Karena kalau kita semua maju, memang sulit. Karena menurut data yang ada di Kementerian Koperasi kan ada 62 juta sekian 400.000 unit Pak UMKM di Indonesia. Di mana UMKM ini menciptakan lapangan pekerjaan hampir 99% menurut data ya. Tetapi yang paling besar sebenarnya adalah di mikro. Bahkan sebenarnya kalau mau jujur lagi ada super mikro. Super mikro Pak yang hanya penjualannya mungkin hanya puluhan ribu per hari gitu ya. Jadi sebenarnya kalau kita mau memetakan UMKM ini, kalau khusus di Amikindo nanti, kita akan petakan berdasarkan klaster tadi, Pak. 5 klaster tadi ya? 5 klaster tadi. Dan disitulah kita akan maju. Misalnya, seperti di tempat Bapak Jawa Barat. Mungkin para klaster perikanan sangat kuat, Pak, di daerah Pangandaran, Banten, dan ini. Tapi untuk klaster pertanian mungkin di daerah tertentu beda, gitu ya. Sumatera misalnya. Mungkin di Riau, perkebunan, kehutanan, gitu ya. Karena di sana kan gitu. Jadi memang ini Pak, jadi strategi kita memberikan nanti kepada para DPD itu agar mereka mendefinisikan atau mengidentifikasi produk-produk unggulan UMKM yang akan kita dorong naik terus bertumbuh gitu loh Pak, bertumbuh berkembang. Karena gini, saya sudah ketemu juga Pak Duta Besar kita di Singapura. Saya sangat heran kenapa Indonesia yang sangat dekat dengan Singapura, tetapi hasil-hasil kebutuhan yang harus bisa disuplai dari Indonesia yang dekat misalnya dari Sumatera, Batam, Bintan terhadap Singapura misalnya sayur-sayuran, buah-buahan dan sebagainya. Saya mendatangi misalnya Fairprice ya, salah satu supermarket lah atau kebutuhan rumah tangga ya, seperti di sini Alfamart, Indomaretnya gitu ya. Tetapi tak satu pun produk itu datang dari Indonesia. Saya udah survei itu Pak. Mengenai sayuran, saya datang dari mana, dari Malaysia, kadang-kadang buah-buahan dari Thailand, dari Sri Lanka. Loh, akhirnya saya tanya duta besar kita di sana, kenapa ini bisa terjadi? Tentunya ini kan ada yang harus kita perbaiki di ini Pak. Ini kan UMKM semua ini sebenarnya Pak Prof ini. Sedangkan Batam dengan Singapura itu cuma nggak sampai 1 jam. Kalau naik kapal ya, dari Bintan, dari tempat dia lalu itu dari Riau, Dumai gitu. Dumai. Aduh. Atau kalau dari kampung saya Pak Sumatera daerah Toba dengan adanya penerbangan langsung dari Silangit cuma 45 menit sampai 50 menit. Sebenarnya disitulah. Jadi saya sebagai ketua Amikindo sudah memetakan itu dengan 5 klaster. Kami sudah memetakan dan kita kan minta nanti DPD itu mana produk-produk unggulanmu di 5 klaster itu yang mau didorong tanpa juga mengabaikan yang produk lain Pak. Tetapi kalau misalnya Pak Nurham ini mengatakan saya kuat di ini nanti pertanian ini, ya udah kita akan dorong, kita akan fasilitasi. Jadi Pak Prof ada 4 fungsi daripada organisasi ini Pak yang saya mau jelaskan supaya nanti masyarakat ataupun para UMKM bisa memahami 4 fungsi Pak. Fungsi pertama adalah sebagai fasilitator, Pak. Kita akan memfasilitasi seluruh kebutuhan dan solving problem daripada anggota. Dia sulit mendapat perizinan, kita dorong, kita berikan, Pak. Dia sulit pendanaan, kita ini. SDM-nya lemah, manajemen yang nggak ngerti, kita fasilitasi. Marketnya tidak terbuka, kita dorong, Pak, kita buka. Kemudian fungsi yang kedua adalah mendorong. Difasilitasi mendorong. Kalau udah ada semua kelengkapan tadi sudah ini kita dorong Pak dia. Hei, kenapa kamu diam gitu loh supaya tadi itu kan karena bertumbuh berkembang mandiri itu Pak. Pada ujungnya kan yang kita ultimate-nya kan mandiri ini Pak. Kemudian sesudah kita dorong terus
kita bina Pak. Jangan sampai dia arahnya lari-lari Pak Nurhami nanti. Jangan arahnya kalau misalnya pertanian itu, misalnya kita kerjasama misalnya nanti suatu saat dengan PHRI khusus kebutuhan per hotel dan restoran. Tentunya kan kita harus bina ini, jangan sampai salah ini Pak, spesifikasinya kemudian kualitasnya gitu loh. Kemudian sesudah mulai kita fasilitasi, kita dorong, kita bina udah mulai jalan, kita monitor Pak. Disitulah mungkin nanti ada unsur badan sertifikasi yang akan kita berikan Pak, hasil monitoring kita itu. Jadi 4 fungsi ini Prof akan kita jadikan sebagai pedoman dalam rangka pembinaan anggota kita. Saya kira begitu. Ya, ini berdasarkan fungsi dan peran ini menarik juga ya, karena di situ juga tanggung jawabnya besar ternyata. Apakah mungkin kita mampu ke depan seperti itu? Tapi tentu kita akan bergerak tentunya Pak. Ada istilah fasilitator, ada istilah bagaimana mendorong mereka. Kemudian bagaimana membina itu tentu bukan hanya di bidang SDM-nya kan, kelembagaannya termasuk teknologinya. Karena kita berhadapan dengan persoalan digitalisasi sekarang dan sebagainya. Yang terakhir ini yang paling kuat ini. Kuat bagaimana kita eksis di situ, yaitu monitoring. Kalau monitoring itu kan memang sebenarnya harus ada perangkat lunak, perangkat kerasnya ya. Ini biasanya orang-orang IT udah berpikir ke arah sana. Tapi sebelum ke Pak Ronald, saya masih tetap ingin ke Pak Nur dulu. Kira-kira di Riau ini klasternya akan main di mana ini? Yang tadi ada 5 klaster tadi ya, ada pertanian, ada sampai ke jasa dan lain sebagainya. Saya kira di bidang pertanian sangat menarik di Riau, karena juga ada kawasan yang sekarang untuk ketahanan pangan. Seperti Rohi kan masuk dalam kawasan ketahanan pangan nasional kalau tidak salah. Kemudian juga di pertanian juga ada pengelolaan kebun sawit petani, tetapi kan di hulunya, di hilir kan banyak produk, hampir ratusan produk sebenarnya bisa dikelola. Juga di calon DPC Kampar yang sudah kita di semacam kita gali kemarin, itu membudidayakan lidi sawit yang siap ekspor dan melalui Medan itu Pak Ketum. Jadi sekarang mereka sudah mengumpulkan para pengumpul, tapi kan sebenarnya kalau ada juga ada pengelolaan. Karena lidi sawit juga sebagai tren sekarang. Ketika kita pameran di tingkat nasional, waktu itu lidi sawit sebagai produk unggulan Riau. Kemudian pariwisata lokal, ini juga membuat trigger nantinya kepada kawan-kawan yang di mikro. Karena ada simulasi yang terjadi ketika mereka mencoba berwirausaha. Ini salah satu mungkin pemikiran kita di Riau. Tentu saja produk unggulan berkaitan dengan jumlah yang lebih lebar yang dibawa, yang bisa mengakomodir bentuk-bentuk paritas atau bahkan juga diferensiasi berkaitan produk. Saya kira begitu Prof, yang perlu kita kelola di Riau. Baik, ini mumpung bicara dengan Provinsi Riau, di sini ada Sheila. Sheila masih bisa oke. Sheila begini, Sheila ini bukan hanya sekedar ahli di bidang kemitraan katanya ini. Saya lihat bahwa kami juga pernah di kafenya yang namanya Meet Up ya, di Pekanbaru. Ini dan selain itu Sheila ini kan pernah hidup di Singapura, pernah di Australia, pernah juga di Amerika ya. Di Amerika atau di Inggris nih Sheila ini? Nah kami ingin tahu nih bagaimana trik-trik Sheila nih ketika Riau juga ingin fight mungkin ke depan, bagaimana mempercepat UMKM naik di sana ya, naik kelas. Dan saya dengar Meet Up juga menjadi ajang atau media untuk pertemuannya para milenial, bukan hanya sekedar itu, tapi pencari kerja pun mungkin di sana berkumpul ya. Kami pengen dapat informasi, nah bagaimana Sheila, dan ini mungkin akan jadi strategi yang dilakukan oleh Sheila. Oke, terima kasih Pak. Jadi mungkin saya perkenalan juga, Sheila juga di Pekanbaru sebagai kalau kita sebut ekosistem builder. Ekosistem builder ini kita berharap supaya ekosistem startup maupun entrepreneur yang ada di daerah itu, kalau kata Bapak, naik kelas gitu. Awal-awalnya sih background saya jujur nggak berkaitan. Kemarin lulus sekolahnya tuh arsitek teknik. Jadi di Indonesia itu rasanya kayak ada panggilan sih, panggilan saya merasa
di luar negeri begitu enak, begitu privilege. Terus kenapa enggak kita kembangin kota kita sendiri juga, kota kelahiran kita juga gitu. Jadi di mana saat saya balik ke Riau, saya merasa sih kok kayaknya di Riau daerah ini belum ada wadahnya ya. Kayak ibaratnya saya ingin berkreasi atau saya punya eh, ide atau ingin mencari networking baru, bingung maunya kemana ini, nggak ada wadah gitu. Sehingga itu yang membuat saya mendapatkan ide, menginisiasi, membangun coworking space pertama yang ada di Pekanbaru. Nah, bergeraknya dari situ dulu, dari coworking space. Terus dari coworking space ini, terus kita jadi lama-lama kenalan-kenalan juga sama pelaku-pelaku ekosistem builder di kota-kota lain. Terus jadinya diajarin juga, oh gini loh Sheila caranya ngebangun komunitas, gini loh caranya mengaktifkan mereka, gini loh caranya kolaborasi gitu sih, pelan-pelan dari situ. Nah, mungkin kalau apa yang sudah kita lakukan, so far kita bermitra ya. Kalau di Meetup itu tagline kita tuh connect, collaborate, create. Jadi kita menghubungkan, kita sebagai wadah yang kita bisa menghubungkan, berjejaring, mempertemukan di sini. Makanya kita ada cafe, ada space kerja coworking yang bisa rame-rame juga, ada tenan-tenan kantor dari bermacam-macam industri. Di situ kita bisa ngobrol, kenalan, cari tahu. Abis itu yang kedua kolaborasi. Dari situ kita berharap kita ayo apa nih yang bisa kita kolaborasikan bareng, dan yang terakhir ayo apa yang kita bisa ciptakan gitu. So far kita udah banyak kolaborasi sama pemerintahan juga ada, sama kampus-kampus akademisi juga banyak, media, komunitas juga banyak banget. Jadi dulu sebelum pandemi awal-awal kita tuh mulainya dari semua komunitas kita undang sampai kayak kalau ketemu orang oke, butuh komunitas apa ada gitu kan, komunitas fotografi, komunitas UMKM, komunitas pengusaha perempuan, komunitas environment, itu kita kumpulin semua, kita dengarkan mereka, terus habis itu dari situ kita ya jadi ngobrol-ngobrol, jadi kolaborasi gitu sih. Jadi itu yang ibaratnya roda dari awal kita apa yang kita lakukan. Terus lama-lama di dunia, kalau kita ngomongin UMKM, sekarang yang tindakan nyata sih yang saya lakukan adalah ya saya memang terjun ke dunia UMKM itu sendiri gitu, untuk benar-benar tahu apa sih pain-nya, apa sih yang dirasakan, masuk ke komunitas-komunitasnya. Saya nggak tahu sih udah ada beberapa komunitas yang saya memang sengaja masukin gitu untuk dapat mendapatkan informasi sebanyak mungkin, dan juga kalau bisa oke, apa nih yang bisa kita kolaborasi, apa nih yang bisa kita kolaborasi, itu sih yang penting sebenarnya, kolaborasi di masa sekarang ini gitu. Ya, Sheila, terima kasih ini informasinya. Tetapi ada yang perlu kita cari tahu lebih lanjut. Pertama tadi ada istilah ekosistem ya, yang biasanya saya kalau main di gambut di sungai itu baru ada istilah ekosistem ya. Tapi sekarang Sheila ini di dalam dunia usaha pun ada ekosistem juga ya kan. Itu yang pertama. Yang kedua nih, Sheila kan bergelut banyak dengan para praktisi, para kegiatan apapun lah di situ, karena adanya di Meetup ya, atau ada di kegiatan di lokasi yang ada sekarang dikelola oleh Sheila sendiri. Ini kira-kira keluhan apa yang sering terjadi di antara mereka ketika ngomong soal akselerasi ini? Barangkali bisa ditanggapi. Keluhannya banyak banget, Pak. Mumpung ada Pak Ketum di sini ya. Dan masing-masing disiplin, masing-masing komunitas, masing-masing background, mereka punya keluhannya masing-masing pasti. Makanya kalau saya sih, saya percaya sih apa yang bisa saya lakukan, ya saya akan bantu gitu. Walaupun mungkin tindakannya kecil, tapi kayak ya saya cuma bisa berharap ya dari situ ada efek water ripple-nya nih gitu, bisa bikin impact nih, walaupun mungkin dari kecil tapi kita nggak tahu, mungkin yang dari kecil ini bisa lama-lama jadi besar juga. Kalau ngomongin tentang ekosistem,
dulu saya juga bingung karena kalau ekosistem kayak yang Bapak bilang gitu kan, dulu belajarnya di IPA kan kayak oh hujan ke sungai gitu kan. Di digital juga ada Nah, ekosistem. Ada itu ya. Nanti kita lihat. iya. Baik, Sheila. Masih lanjutkan, silakan. Heeh. Silakan Iya, dilanjutkan. tapi memang ternyata ekosistem ini berpengaruh besar sekali karena itu kalau saya jabarin ekosistem itu 3C tadi dari connect, collaborate, create. Jadi di zaman sekarang ya kita nggak bisa gerak sendiri gitu kan. Sebuah ekosistem itu kan kayak roda yang berputar terus gitu kan. Ibaratnya contoh konkretnya nih, pelaku usaha, pelaku industri ngeluh susah mencari talent sumber daya manusia yang capable gitu misalkan. Nah terus tapi at the same time dari kampus-kampus gitu misalnya mereka juga bingung kayak kok mahasiswa lulusan mereka susah mencari pekerjaan gitu. Terus atau at the same time juga dari kepemerintahan mungkin ada bingung juga kok ini regulasinya agak bingung ya untuk mereka bisa berkreasi sesuatu. Terus mungkin dari medianya juga, oh mungkin exposure-nya gitu. Dari komunitas juga yang menjadi penggeraknya, menginisiasikannya. Jadi ini semua adalah suatu ekosistem yang ekosistem ini gitu loh, yang sebenarnya semuanya berhubungan gitu. Ya, yang menarik inisiatif untuk menciptakan semacam persoalan yang ada itu memang dengan pendekatan ekosistem itu bisa menjadi solusi ya. Begitu ya Sheila ya. Dan yang saya terpikir malah ini di semua provinsi di kabupaten perlu ada Sheila baru ini ya. Bukan ada program meet up baru yang di sana ya. Baik, saya kira terima kasih Sheila. Jangan dulu kemana-mana, nanti kita akan diskusi lebih lanjut. Dan ini terkait dengan persoalan-persoalan yang muncul tadi disampaikan, walaupun tidak tersirat secara langsung, tetapi kan ada kaitan dengan persoalan modal, persoalan dengan sumber daya manusia dan lain sebagainya gitu. Ada nggak yang terpikir oleh Pak Ronald di sini yang sebagai staf ahli bidang IT gitu ya, untuk bagaimana mempercepat, meningkatkan gitu ya SDM dengan pendekatan teknologi ini gimana caranya ini Pak Ronald? Ya, terima kasih Pak moderator, Pak Profesor, izin Pak Ketum, Ya. sama Pak ini dari DPP Riau. Hal pertama kalau kita bicara UMKM, kita harus melihat genetika persoalan utamanya di mana. Jadi semua orang banyak bicara UMKM, hampir semua. Baik ada yang bicara UMKM dari sisi harus perlu misalnya pengembangan dari sisi SDM, bahkan ada yang bilang bicara dari sisi teknologi. Tetapi sebenarnya setelah kita kaji, kebetulan Pak Ketum waktu itu menginisiasi supaya kita kaum muda ini melakukan sebuah pendalaman apa yang perlu harus kita lakukan, gebrakan dan terobosan supaya UMKM ini naik kelas. Nah, kita menemukan kembali satu kata kunci bahwa Indonesia UMKM-nya masih bersifat informal. Ini adalah sebagai kata kunci. Terus problem apa yang berkembang kalau UMKM-nya masih informal? Tadi seperti yang dari teman kita Riau di Pak Nurhamin. Pak Nurhamin. Tadi Pak Nurhamin kan cerita bagaimana pentingnya stimulus Pak. Ya. Itu everything forget it kalau dia informal. Artinya kalau kita lihat ya, terlalu banyak yang sudah dikucurkan oleh pemerintah dan segala macam. Tapi kalau masih statusnya informal, itu forget it. Nah, artinya berangkat dari persoalan utama terus kita kembangkan secara sintesis. Oke lah, kita udah tahu nih informal. Hal apa lagi yang harus kita lihat? Kita mendalami persoalan lanjutan dari sisi informal tadi. Nah, di sisi collaborate tadi seperti yang dibilang oleh Mbak Sheila, baik itu dari sisi mohon izin mungkin dari peran serta pemerintah sendiri, peran serta mungkin badan usaha, termasuk juga peran serta kita dari semua lah asosiasi, kita masih berpikirnya sektoral. Nanti turunan lanjutan tadi kan secara informal itu sifatnya sektoral. Nah, ketika kita bicara sektoral, sama hal seperti gini, saya kasih ilustrasi bagaimana pesawat bisa terbang dengan baik ya Pak ya. Kebetulan saya mendalami sedikit. Jadi pesawat terbang itu bukan karena hanya pilot Pak. Itu ada elaborate dari semua sektor. Nah, apa tujuan sebuah pesawat bisa terbang? Dari titik awal sampai ke titik tujuan. Nah, bagaimana juga kita UMKM itu seperti itu. Nah, kalau kita lihat tadi UMKM berapa banyak baik dari sisi tadi kementerian, baik itu operator atau mungkin juga berbagai pakar-pakar atau swasta segala macam.
Dan kenyataannya return to base lagi, UMKM informal itu masih mendominasi, Pak. Kan ini jadi persoalan besar. Ya, ya, ya. Nah, mau kita buat sebesar apapun, mau kita kucurkan sebesar apapun, kalau masih dia informal nggak bisa. Saya kasih contoh gini, ketika ada bantuan saluran kredit misalnya, apa yang menjadi problem kalau dia informal? Nggak legal. Kalau kita bicara udah nggak legal, bagaimana dia bisa mencapai itu gitu loh. Nah, terus dari sisi tadi saya kasih lagi contoh tadi masalah sektoral ya. Misalnya ada yang berbicara misal dari lembaga A atau mungkin dari organisasi A atau mungkin dari kementerian A, dia mengucurkan nih. Nah, pada saat misalnya itu mau diimplementasikan, karena dia tidak berorientasi misalnya ke integrated, ya sudah integrated atau satu tujuan, ya akhirnya apa? Ya seperti garis vektor, kalau di teknik ya, itu kayak garis vektor Pak. Jadi kebanyakan deviasinya daripada to be oriented one vision Pak. Jadi bagaimana mengorientasikan dalam satu visi. Nah, makanya tadi berangkat dari itu kami diinstruksikan Pak Ketum, kita sebenarnya sudah gali Pak ya. Mungkin nanti kalau ada waktu kita 5 menit 10 menit kita mau highlight apa sih grand design yang mau kita hadirkan ke negara ini, dan juga nanti ke para penggiat UKM. Kita harus bisa berpikir UMKM itu secara komprehensif Pak. Komprehensif itu penting apa? Supaya kita melihat semua segmen-segmen yang artinya yang harus kita gali sehingga kita bisa melihat UMKM itu dengan tadi filosofi bagaimana pesawat bisa terbang. Kalau kita larikan Pak, pesawat bisa terbang itu repot loh Pak. Cukup rumit. Tapi ketika Bapak profesor yang lain-lain terbang kayaknya enak aja, tinggal duduk, istirahat, tidur. Padahal itu udah dibangun dari sebuah program-program yang harus kita satu tujuan, istilah kalau di penerbangan namanya safety-nya harus dominan Pak. Nah saya juga rindu nanti kalau memang ini mungkin udah ditayangkan ya. Ya, kalau memang ini sebagai grand design yang diangkat sebagai salah satu solusi terhadap, bahkan mungkin rekomendasi kepada pemerintah, kami kira bisa ditayangkan ya Pak Eri, bisa juga mungkin yang Pak Ronald punya PowerPoint-nya. Langsung. Ya, jadi teman-teman bisa lihat, ini kita cepat aja. Pertama, tadi kan berangkat dari persoalan di agenda kita ini, nanti kita akan cerita singkat bagaimana latar belakang, kemudian kita akan bicara bagaimana analisa kita melihat UMKM secara sintetis. Ini kita bangun secara akademisi, Pak. Jadi ini bukan karena sekedar kutip sana kutip sini atau dengan sana kita bangun. Kemudian ketiga kita akan bicara bagaimana perencanaan strategis. Setelah perencanaan strategisnya diperoleh ya Pak Prof ya, baru kita bicara pengambilan keputusan. Jadi orang banyak terlalu berteoritis perencanaan, tapi nggak tahu mau ngapain dia. Itu penting. Baru yang terakhir dapatlah goalnya, master plan acceleration organization. Next. Nah ini latar belakang. Saya kasih 2 kata kunci, sisi faktual versus sisi challenge. Jadi ini dua sisi yang seringkali tidak terlihat. Next. Nah kalau kita bicara faktual, tadi udah saya sampaikan informasi dominan. Nah ini kita bangun dari case study ya Pak ya, review keberadaan pedagang kaki lima. Jadi nanti kita akan lihat kenapa pedagang kaki lima juga menjadi sebuah faktual informal. Karena sebenarnya pedagang kaki lima dalam konteks saat ini itu banyak Pak. Tapi kalau kita bicara untuk faktual dia menjadi bahagian UMKM yang terdevelop, itu juga menjadi sebuah problem. Kemudian ketiga, ekonomi inklusif UMKM Indonesia. Seperti tadi kan kita cerita. UMKM banyak, tapi kalau kita baca dari data statistik ya Pak Prof, mohon izin, UMKM kita masih banyak di bawah garis kemiskinan. Sebenarnya kalau saya baca data sedih sebenarnya. Kita banyak Indonesia secara global mempromosikan UMKM. Yang super mikro itu ya banyak ya. Iya seperti tadi Pak Ketum. Tapi return to base data masih banyak di bawah garis kemiskinan. Itu kan jadi sebuah problem. Dan yang ketiga adalah ini 1.14. Bagaimana tantangan kita adalah perencanaan pembinaan UMKM. Jadi ini perlu dibina. Jadi kalau kita bicara sisi faktual UMKM informal, one keyword for everything, for every one of us. Bagaimana kita membina mereka? Next. Next. Nah, ini challenge. Nah, kalau challenge ini juga saya akan menjawab bicara nanti teknologi. Karena orang kadang-kadang latah bicara teknologi. Yang beginilah, tapi harus dilihat teknologi seperti apa. Pertama, UMKM tadi ada ekosistem ya. Padahal nggak janjian loh ini dengan Mbak Sela. Memang sama nih Mbak, kalau background-nya. Ada janjian dengan Sela ini. Teknik pasti bicaranya ekosistem. Nah, tadi udah dijelaskan Mbak Sela sistem, nggak perlu saya lagi. Jadi, bagaimana ekosistem teknologi digital masih minim. Sekali lagi ya, orang akan sering selalu bicara digitalnya Pak Prof dan teman-teman. Padahal yang diperlukan di sini ekosistem. Kenapa? Semua, mau sektor sendi apapun, maupun badan usaha, maupun pemerintah pasti bicaranya sudah ada digital. Cuma kembali lagi, apakah itu bagian dari ekosistem? Nah, kalau dia bagian ekosistem, seperti tadi Mbak Sela. 1.2-nya, rantai proses bisnis UMKM. Nah,
UMKM ini seringkali kena kompleksitas persaingan usaha. Gampangnya gini, pertanian ya, di kampung kita ini. Iya. Pak Ketum. Pada saat dia udah menanam cabai, kan sebelumnya mungkin harga cabai tinggi nih. Bersemangat lah dia, aku tanamlah cabai. Pas mau ditanam sama dia, turun harga cabainya. Sekarang kan ini jadi persoalan ya, kompleksitas. Ini masih yang ringan-ringan loh ya, kompleksitas persaingan usaha. Jadi ini juga harus perlu dilihat sebagai sisi challenge. Jadi jangan kita hanya melihat misalnya sisi-sisi yang nggak kelihatan, tapi ini yang harus yang kelihatan. Kemudian bagaimana UMKM menembus pasar global. Nah padahal tadi yang di Singapura ya, Iya. seperti duta besar bilang gimana ya, masa dekat kalinya Sumatera ke Singapura, tapi nggak bisa. Nggak bisa masuk. Iya. Ini sudah dijawab ini. Jadi kami sudah petakan bagaimana UMKM tantangannya perlu meningkatkan pasar. Baru yang ketiga, izin kalaupun di sini misalnya nanti ada yang nonton pemerintah atau suatu saat ada yang nonton di pemerintah, pada dasarnya kami di sini adalah ingin hadir untuk pemerintah juga. Seperti tadi dibilang tata kelola sektoral pemberdayaan UMKM. Nah inilah menjadi challenge. Kenapa? Tata kelola sektoral ini juga menjadi sebuah tantangan. Jadi artinya ini yang kita soroti supaya apa? Semua kita satu unity, baik itu dari sisi pemerintah, baik si badan usaha maupun asosiasi. Next. Nih sintetisnya seperti ini. Nah, artinya kita akan lihat bagaimana manajemen strategis pembangunan UMKM orientasinya, Pak Prof. Seperti tadi pesawat ya. Kalau pesawat tanpa orientasi, nggak sampai nanti dia. Bisa, kalau bahasa Batak kita tuh mengadang-adang, bisa lari-lari kemana-kemana. Nah, makanya itu perlu membangun prinsip dan spesifikasi. Jadi orientasinya ada dua, kita kasih kata kunci. How to build, how to provide the specification. Bagaimana membangun, bagaimana kita membuat spesifikasi. Supaya jelas. Jadi misalnya contoh Pak Prof mau beli handphone. Kalau hanya bilang, aku ada uang 5 juta, tapi nggak jelas nih, merek apa. Kita nggak usah bicara merek dulu ya, tapi harus jelas merek apa. Supaya apa? Akselerasi kita juga satu tujuan, starting to be the pointednya. Lanjut. Next. Nah, ini sudah kita gambarkan. Yang pertama, membangun prinsip UMKM naik kelas. Prinsip pertama adalah kita harus mulai dari pemulihan ekonomi nasional. Kenapa kita bicara pemulihan ekonomi nasional? Karena master plan ini kan adalah sebagai bahan akan digunakan, leadership kita adalah pemerintah. Nah, pemulihan ekonomi nasional yang startingnya adalah dari UMKM. Jadi berharap pemulihan ekonomi nanti suatu saat dimulai dari UMKM. Baru yang kedua, case study yang kita bangun ya. Tadi seperti Pak Ketum bilang, review keterlibatan UMKM dalam program APBN. Ini saya ada dapat baca-baca juga, sedih juga ya Pak ya. Misalnya ada proyek infrastruktur nih. Kan harus ada 40% UMKM. Padahal data bicara minim Pak yang ikut. Tapi balik lagi, kenapa bisa seperti itu? Karena informalnya terlalu banyak. Bahkan dia sendiri juga tidak bisa mengedepankan bagaimana untuk bisa mendapatkan misalnya keterlibatan dalam program APBN. Kemudian problem yang selanjutnya kita lihat di 213, membangun kemandirian sistemik UMKM. Bapak teman-teman di sini Pak Prof, kalau sekarang ini saya lihat UMKM orang terlalu sederhana melihat Pak. Kalau saya terbalik, saya melihat UMKM sistemik sebenarnya. Kenapa sistemik? Terlalu banyak unsur-unsur yang harus diramu. Terlalu banyak unsur-unsur yang harus dikelola. Bahkan problem-problemnya juga bukan hanya satu sektor. Dia akan mempengaruhi semua kementerian. Bahkan dalam sisi misalnya Bapak Kepala Negara, misalnya Pak Presiden Pak Jokowi, ini juga menjadi beban beliau. Makanya kita hadir, karena ini bicara sistemik, kita coba kasihkan informasi ini dulu. Nah, baru yang terakhir, tantangan penyelarasan. Next. Nah, spesifikasi ini Pak. Jadi, kita buatnya 3 dimensi. Ya, hidup itu juga harus 3 dimensi ya. 3D lah. Yang pertama dibina, tadi udah disampaikan Pak Ketum juga. Kemudian dikelola. Nah, dikelola ini tadi pendekatannya bagaimana kita kualifikasi sentralistik manajemen. Artinya kenapa harus sentralistik? Supaya kita satu tujuan, satu spesifikasi, supaya apa? Dengan sentralistik ini paling tidak UMKM itu akan terarah. Baru diberdayakan sebagai tiang pilar ekonomi Indonesia. Nah, ini penting. Jadi kita sebagai warga negara Indonesia, baik itu juga mungkin yang asosiasi yang mau mengembangkan UMKM, kita harus tak paham bahwa kita sedang berada untuk memberdayakan sebagai aktor-aktor bagaimana tiang pilar ekonomi Indonesia bisa bangkit. Next. Nah, ini perencanaan strategisnya. Jadi lagi-lagi orang bertanya waktu itu pernah sama saya, apa sih master plan itu kan? Nah, ini jawabannya sebenarnya. Kita hanya bisa sebagai apa? Bagaimana kita memberikan katalisator. Sebenarnya yang akan berperan penting di sini adalah bagaimana nanti kita akan serahkan ini ke pemerintah, nanti kita bisa bantu dalam konteks kita asosiasi. Makanya kita hanya sebagai katalisator. Katalisator gini Pak Prof, kalau di dalam kimia ya, pada saat dia masuk namanya nggak terkenal. Tapi pada saat jadi, kemasan utamanya adalah itu yang menjadi aktornya gitu. Jadi kita nggak apa-apa.
nggak usah kita terkenal, yang penting kita sebagai katalisator gitu loh. Dia katalisator, tapi dalam sebuah engine, katalisator itu menjadi kebutuhan vital. Tapi ketika bicara misalnya, maaf nih, misal mobilnya melaju cepat, kan nggak ditanya, pakai apa dia? Oh, mobilnya bagus ya. Padahal gara-gara katalisator itu, mobilnya dayanya kencang gitu loh. Nah, artinya itu menjadi konteks ke depan. Next. Nah, ini kira-kira tadi bicara IT ya Pak ya. Jadi sekali lagi saya bukannya saya hanya mau meluruskan supaya orang jangan terlalu mudah lata IT. Jadi IT itu udah kita gambarkan ya Pak ya. Secara overall artinya itu bagaimana digital bisa diperusahaan. Digital bisnis ekosistem. Tadi lagi-lagi Mbak Sila. ekosistem lagi. Iya. Cuma ini saya detailkan apa sih digital bisnis ekosistem. Nah, itu kita bagi dua, ada digital ekosistemnya, ada bisnis ekosistemnya. Ya. Nah, jadi bukan sekedar misalnya buat program, bisa jual ini, jual itu saya pikir bukan digital dalam orientasi yang seperti kita. Maksud ada dua ya Pak Prof ya. Ada tadi bicara digital ekosistemnya, ada bicara bisnis ekosistem. Nah, nanti digital bisa di luar itu, bisa dilihat di layar. Nah, tapi yang paling penting di sini bukan yang di warna paling bawah ya, itu network infrastruktur. Karena agak pusing nih kalau udah bicara jaringan. Jaringan itu apa? Bicara apa? Kolaborasi lagi. Apakah sudah ada kolaborasinya? Jadi kalaupun misalnya ada seorang ahli IT misalnya pinter banget pun dia, ibaratnya sampai luar biasa, tapi kalau dia nggak bisa membangun network ya percuma juga. Makanya ini saya kasih istilahnya digital master. Supaya apa? Harapan kita UMKM bisnis diversifikasi. Artinya UMKM itu naik kelas, mungkin ada satu lagi istilah terjemahan saya selain tadi Pak Ketum bilang naik penjualan segala macam. Kalau saya bicara adalah diversifikasi. Contoh nih, pertama saya hanya bisa jualan goreng. Kayaknya enak ya jualan roti bakar. Kayaknya enak ya jualan. Dia jualan Pak. Berarti ada diversifikasi. Nah, kalau saya mencoba mengambil terminologi lain ya. Jadi pada saat ada inisiasi diversifikasi, sebenarnya dia udah mulai naik kelas. Makanya kadang kalau kita lihat, ya saya bukan mempromosikan salah satu pengusaha, tapi dulu dia hanya sekedar ini, tiba-tiba kerajaan bisnisnya bisnisnya jadi kerajaan bisnis itu raksasa. Apakah setelah kita lihat dia jadi kerajaan baru kita sebut dia naik kelas? Tidak. Pada saat embrio dia sudah melakukan diversifikasi, sebenarnya dia sudah naik kelas. Tinggal campur tangan Tuhan didoakan supaya dia berhasil Pak Prof ya. Kita kembali ke poin apa sih yang perlu dilihat pengembang kata. Pertama tadi membangun ekosistem. Case study-nya nih Pak Prof yang 312. Bagaimana menentukan komponen dan pelayanannya. Tadi udah di atas ya, baru yang ketiga, problemnya adalah knowledge platform for digital solution. Jadi kalau kita bicara digital, knowledge dari teman-teman yang sekarang ini yang informal tadi informal paling banyak ya. Boro-boro bicara digital ya, dia aja udah informal, kontrak dia nggak ngerti, aspek hukum nggak ngerti. Jadi ini juga jadi tantangan, problem gitu loh. Maka tantangannya kita adalah bagaimana menyiapkan infrastruktur dan jaringan. Next bisa. Nah, ini kembali. Kita udah bicara tadi, jadi banyak orang bicara perencanaan tapi nggak pernah mengambil sebuah keputusan. Artinya jangan sampai kita teori only atau talk only tanpa berusaha. Jadi ini bukan di sini Pak. Kalau di sini orangnya baik-baik Pak. Di sini orangnya luar biasa. Jadi maksud saya perencanaan pengambil keputusan. Nah, di sini kita mencoba menghadirkan di master plan Pak, desain. Tadi Mbak Sheila bilang, jadi Mbak Sheila jadi arsitek pun bisa loh Mbak di UMKM. Ini ada kata desain loh. Jadi biasanya orang-orang arsitek itu udah paham itu istilah desain tuh. Nanti disambung ke Mbak Sheila itu. Jadi desain kebijakan strategis bagaimana merencanakan pembuatan kelembagaan perencanaan pengelolaan bisnis. Jadi gini Pak Prof, tapi ini hanya sebuah usulan ya. Tadi kan bicara UMKM kan sistemik. Coba kita lihat problem kesehatan, problem tenaga kerja, karena di sistemik lahirlah sebuah lembaga. Tapi ini sebagai usulan, bukan berarti ini jadi sebuah keputusan. Kalau memang ini sistemik, belajar tadi dari misalnya problem kesehatan, problem tenaga kerja, akhirnya dibentuk dari sebuah kelembagaan, mungkin ke depan bisa dipikirkan itu. Kenapa? Kadang-kadang kalau dibuat ada sebuah kelembagaan, seperti tadi sektoral dari baik dari UMKM itu sendiri, dari pemerintah itu menjadi satu one vision gitu. Nah, nanti bentuk apa seperti lembaga itu pemerintah yang tahu. Nah, tujuan apa? Dengan adanya perencanaan pengelolaan bisnis dengan pembuatan kelembagaan, harapannya melalui master plan ini kita menyuarakan. Karena kadang-kadang kalau bersuara mengkritik itu nggak bagus. Tapi kalau kita seorang akademisi yang baik, punya orientasi yang jelas, punya kerinduan hati yang baik, mungkin lewat usulan ini bisa dibaca secara komprehensif. Siapa tahu itu bisa diwujudkan. Next, terakhir. Terus, nah kira-kira ini adalah gambaran aja, nanti bisa dilihat. Ini kira-kira harapan kita, nanti bisa dibaca.
bagaimana, apa sih usulan yang mau kita sampaikan ke mereka. Jadi berangkat dari problem, pengimplementasian makroskopi sampai penguatan sasaran, di sebelah kanannya adalah nanti bicara sisi kelembagaannya, Pak. Nah ini kita penting untuk disampaikan. Next, goalnya ini terakhir nih. Master plan merupakan konseptual, ya Pak Prof ya. Jadi kita bukan menggurui, bukan lebih pintar atau lebih tahu, tapi kita mencoba membangun sebuah guratan-guratan tulisan konseptual penavigasian. Kenapa saya bilang penavigasian? Karena kadang-kadang tanpa navigasi nggak bisa jalan apa-apa. Makanya perlu ada sebuah navigasi yang jelas dalam upaya peningkatan akselerasi UMKM naik kelas yang diusulkan kepada pemerintah adalah sebagai bentuk dukungan kami, Pak. Kita semua lah ya. Kita semua, karena kita adalah Kindo, untuk bermitra kepada pemerintah dalam pengimplementasian perencanaan strategis, perencanaan pengambilannya, keputusannya, sampai nanti supaya tujuan pemerintah apa? Pemulihan ekonomi menjadi tepat sasaran lewat keberadaan apa? UMKM. Kita lah di sini sebagai navigator, Pak Prof, navigator yang lebih pakar lagi, Pak Ketum apalagi, nanti dari Pak Momi juga semua. Jadi kita adalah navigator, lewat master plan ini kita akan sampaikan kami bisa membantu pemerintah sebagai navigator, navigator for economic development of UMKM. Thank you for everyone. Selamat siang. Terima kasih Pak Almora. Ini perlu didefinisi operasionalkan ya. Dijabarkan lebih lanjut. Dijabarkan lebih lanjut karena ini menarik sekali ya. Apalagi bahasa-bahasa IT ini memancing emosi berpikir kita ya. Dinamis, kemudian atraktif dan tidak putus di ranah fiksi gitu ya. Tapi harus konkret semuanya juga kan. Grand design tadi. Tetapi pertanyaannya sekarang Apikimdo siap nggak jadi navigator ini sekarang? Nah, jadi begini Prof, sejak kita memang membuat organisasi asosiasi UMKM ini dengan Apikimdo, kita coba bekerja secara konseptual gitulah, terencana, terarah, sehingga roadmap-nya jelas gitu ya. Jadi kita udah sepakat membuat master plan Apikimdo naik kelas yang akan kita berikan kepada pemerintah. Dan itu tentunya tidak bisa kita sendiri yang bisa merumuskan, karena kita hanya memberikan satu grand design tadi yang sebutnya, nanti para pihak nanti kita undang untuk mengisi, supaya untuk memperdalam itu nih ya. Seperti Prof bilang tadi, apa yang digambarkan tadi itu kan baru suatu framework yang akan kita usulkan. Tapi bagaimana implementasi tahapannya itu kan perlu. Contoh tadi dari informal itu kan jadi formal. Makanya di Apmikindo ada namanya bidang perizinan dan pendanaan. Jadi seluruh nanti anggota kita akan jadikan dia menjadi formal gitu ya. Bukan harus berbadan hukum, karena UMKM itu mengatakan adalah usaha produktif perorangan maupun berbadan hukum. Tetapi punya izin dia. Jadi kalau nanti anggota kita udah mendapatkan izin, namanya mohon maaf dari ada gangguan lingkungan ataupun pemerintah satpol segala macam, tidak boleh lagi dia diganggu karena dia sudah menjadi yang dilegalize oleh pemerintah. Sebenarnya izin itu udah mudah sekarang didapatkan melalui yang disebut online single submission OSS yang dibuat oleh BKPM gitu ya. Sebenarnya sudah mudah, tetapi tidak semudah yang diperkirakan implementasinya karena butuh tadi infrastruktur. Contoh, karena untuk mengurus perizinan itu melalui OSS itu harus punya gadget dia, punya email, tentunya harus punya jaringan wifi ke sana. Bagaimana dia masuk ke sistem itu harus perlu dana itu kan. Makanya nanti berharap Prof, saya akan ketemu misalnya Menteri Koperasi dan Informatika Menkominfo, akan saya minta dukungannya bagaimana kalau di setiap daerah, di daerah DPC, DPAC kita, ada itunya disediakan infrastruktur itu tadi, sehingga tadi perizinan itu bisa tidak lagi orang berusaha tanpa mempunyai legalisasi gitu loh. Contoh, saya punya 2 kafe di Jakarta ini, saya urus izinnya nggak lama sebenarnya, karena hanya dengan persyaratan yang mudah, tapi tidak semudah orang mengatakan mudah gitu loh, karena harus ada tadi infrastruktur dan knowledge untuk masuk ke sistem itu gitu loh. Saya kira gitu ini nih Prof. Ini ada satu tantangan baru ini ketika ngomong soal pemberdayaan UMKM lalu naik kelas. Ternyata kan yang paling banyak itu ada di kalangan super mikro dan mikro kan begitu ya. Lalu apa
format untuk kita berikan kepada pemerintah atau Apmikindo sendiri sudah punya belum format pendidikan di level mereka? Apakah itu jenis diklat ataupun yang lainnya? Karena untuk mensosialisasikan informasi seperti ini butuh wadah juga. Betul, kan? betul. Dan sekarang ini belum terdengar gitu kan. Apakah ada nih pendidikan supaya mereka naik kelas? Apakah itu berupa kursus ataupun lain sebagainya, diklat? Ini sudah terpikir oleh pemerintah atau mungkin ada bocoran dari dari pemerintah daerah juga ada atau tidak? Ini karena UMKM naik kelas, tetapi media untuk menjadikan dia naik kelas itu apa gitu kan gitu. Kalau konsepnya sudah ada nih, grand design-nya bisa gitu. Jadi gini Prof, di DPP dan di DPD juga kita ada namanya bidang pengembangan SDM dan manajemen dari program. Karena ini mungkin kita harus lihat ya, banyak permasalahan dari UMKM, tapi sebenarnya ada 5 yang besar. Pertama yang menurut saya, yang bukan menurut saya, itu yang kita temui. Pertama adalah pasarnya sekarang. Pasar itu di mana-mana adalah salah satu problem. Yang kedua adalah perizinan tadi udah ini. Yang ketiga adalah pendanaan. Kemudian yang keempat adalah pengembangan SDM dan manajemennya. Bahkan banyak UMKM kita membuat laporan aja tidak. Antara harta pribadi dengan harta usaha sama. Terus membuat laporan-laporan yang sederhana nggak bisa. Yang kelima adalah inovasi pengembangan produknya. Jadi sebenarnya kalau tantangan kelima ini tidak bisa kita atasi, itu sebenarnya sulit untuk UMKM kita berkembang. Makanya semua kosilutan itu ada kita bentuk di dalam organisasi kita. Contoh bidang perizinan dan pendanaan ada. Kemudian bidang tadi saya katakan pengembangan SDM dan manajemennya. Kemudian ada tadi, karena sekarang itu tidak ada suatu keharusan yang tidak bisa ditunda lagi, bahwa digitalisasi itu adalah suatu keharusan di dalam ekosistem yang tadi disebutkan tadi ya. Makanya ada bidang IT dan digital marketing. Kemudian dalam perjalanannya juga bahwa pasti UMKM kita ini bisa berhadapan dengan masalah hukum. Masalah hukum dan atau mungkin dia konflik dispute antara suatu komunitas kita dengan para mitranya. Makanya di kita ada bidang hukum dan advokasi. Yang terakhir kita juga akan kita ada go world atau go international. Kita juga ada bidang hubungan internasional gitu loh. Jadi semua tadi yang permasalahan ini kita coba petakan di Apmikindo sehingga ujung-ujungnya goal kita tadi yang disebut oleh Ronald tadi, kita akan submit kepada pemerintah how to solve the problem of the UMKM Indonesia. Itu aja kata kuncinya Prof itunya. Kami mungkin Prof udah tahu karena Prof adalah Dewan Pakar, kita pada ujungnya memang dari sisi SDM maupun manajemen kita akan mendirikan namanya tapi bukan sekarang, jangka panjang sekolah UMKM Apmikindo atau universitas tahun depan siap. Kita udah punya infrastruktur dan kita akan urus itu. Jadi ada kampus Apmikindo ya. Ada. Mudah-mudahan ini. Karena memang problem yang utama itu adalah bagaimana menggembleng mereka, bagaimana meningkatkan SDM mereka. Contoh konkret sekarang, sebenarnya pihak bank juga udah mulai memberikan sinyal untuk memberikan kredit dan lain sebagainya. Bahkan Apmikindo sudah mulai kerjasama dengan BRI segala macam. Tapi ketika dia mau kerjasama dengan super mikro, misalnya levelnya begitu, mereka tidak masuk kriteria bank untuk bagaimana bisa melakukan persyaratannya dan lain-lain. Karena tadi informal tadi. Nah, karena masih informal, kelembagaannya juga dan SDM-nya dan segala macam. Bahkan mungkin yang pasti sekarang ini kan UMKM kita terutama di level super mikro, yang penting saya jualan, habis besok bisa jualan lagi, hanya begitu doang kan, begitu ya. Trik di Riau bagaimana rencana? Saya katakan tadi ada struktur yang bekerja dan DPD kan sudah ada bidang yang disampaikan Pak Ketum tadi. Untuk mengakselerasi ini tentu saja ada bentuk gelombang menurut saya. Gelombang demokrasi itu kan Prof, dari yang maju ke bawah dan sambutannya seperti itu. Dan kami mempunyai strategi bagaimana informal itu berdekatan dengan Apmikindo menuju formal gitu.
Ya, ya. Nah, proses ini kan proses middle class dengan kelompok yang tadi traditional group dengan modernisasi kan seperti Ya, itu ya. konsepnya. Tapi sebenarnya ini kan tak bisa kita juga distrukturkan secara formil gitu. Ya. Sehingga ada kelompok yang role model tadi. Karena role modelnya jadi cerminan. Kita digitalisasi ini kan tidak jualan semua di sana, tapi ada juga mencari format. Gitu. Saya kira seperti itu, Prof. Sheila, ada yang mau ditambahkan dulu sama Sheila tadi terkait dengan ternyata ekosistem itu bukan hanya di soal bisnis ya, di digital pun ada ekosistem nih. Dan luar biasa ini. Silakan Sheila kalau mau yang ditambahkan dulu. Izin Batam, Pak. More or less tadi udah banyak disampaikan juga sih dengan para narasumber yang lainnya, keren, luar biasa. Ekosistem sih di mana-mana sih ya Pak, pasti di bisnis, di digital, di basically karena kita juga manusia sosial, jadi pasti perlu yang namanya ekosistem gitu ya. Other than that sih kalau saya lihat sekarang udah mulai banyak juga sih ekosistem builder dari kota-kota, daerah-daerah, dan sebenarnya kita ada asosiasi juga gitu yang menaungi supaya kita bisa saling support, saling sharing informasi, saling ngajarin, dan sebenarnya itu sih yang bisa membuat kita semua akhirnya berkolaborasi dan maju bersama naik kelas. Oke, bagus. Dan terima kasih Sheila sudah terus kembangkan, berarti kita di Riau ini punya PR berikutnya adalah bagaimana membina bukan hanya di dalam kemitraannya saja, tapi bagaimana membina sumber daya manusianya yang tentu di sana tersebar seluruh status UMKM mulai dari super mikro, menengah dan kecilnya ya. Kita ini tanggung jawab kita bersama dan Dr. Nur nanti tentu akan berkolaborasi dengan semua pihak ya. Semoga. Dia adalah akademisi, dia juga adalah mitra pemerintah, dia juga adalah pengusaha juga ya, jangan-jangan pengusaha sawit jangan. Jasa juga. Prof. Ya, Pak Ketua Umum di pusat ini DPP, Pak Dr. Laurentius. Ya. Kita ini punya pekerjaan baru ke depan ini. Ya. Bukan hanya sekedar bagaimana meningkatkan UMKM-nya, Ya. tetapi sekali lagi mensosialisasikan sampai ke akhirnya muncul DPD dan DPC sampai DPAC. Ya. Itu kita sekarang ini sudah sampai di mana nih Apmikimdo kita ini? Ya, saat ini sudah terbentuk 15 DPD. Berarti di 15 provinsi 15 ya? provinsi. Dalam waktu tidak terlalu lama, perkiraan kita DPD DKI akan kita bentuk, DPD Jawa Barat, kemudian DPD Banten, kemudian Sumatera Utara, kemudian NTT, kemudian Jawa Timur, kemudian Jogja gitu loh. Itu semua udah dalam dalam perencanaan kita dan sudah ada kontak. Jadi gini, Prof, dalam menentukan DPD maupun ketua DPD pengurusnya, saya sekarang ini kita di DPP ini selektif. Lebih baik tidak kita tunjuk dulu kalau kita tidak yakin mereka mampu tadi melaksanakan 4 fungsi tadi. Terus kedua, ada persyaratan yang tidak bisa ditawar. Ada 4 kriteria yang kita mintakan kepada, termasuk Pak Nurhamin ini sebelum kita tunjuk. Pertama, dia harus bisa menyiapkan infrastruktur untuk fasilitas perkantorannya. Karena apa? Ini sebenarnya berhubungan dengan ekosistem tadi, ekosistem kita, bahwa di dalam kantor itu kita juga akan jadikan dia sebagai warung Apmikimdo gitu loh. Warung Apmikimdo itu artinya begini, orang bisa datang ke kantornya nanti Pak Nurhamin ini, harus dia bisa datang di situ, bisa mengetahui bagaimana mengelola suatu UMKM, bagaimana berusaha, dan itu kan disiapkan nanti suatu modul-modul, misalnya modul-modul pengetahuan mengenai UMKM. Yang kedua, dia kesulitan mendapatkan perizinan, harus ada solusi di situ. Kemudian ada pendanaannya tidak bisa kita hubungkan dengan lembaga keuangan untuk itu, seperti BRI maupun non bank gitu. Misalnya juga di situ, bagaimana produk saya ini supaya dijual? Karena kita sedang mengembangkan juga sekarang platform yang kita sebut Apmikimdo platform, yang baru beberapa hari ini kita bahas dan mudah-mudahan bisa kita launching itu segera dan sedang dalam proses.
Kemudian di dalam dalam Amikindo juga semua kebutuhan-kebutuhan daripada anggota itu bisa dipenuhi. Baik melalui platform kita online maupun berbagai kegiatan-kegiatan lain. Makanya itu persyaratan pertama, Pak. Yang kedua, harus mampu setiap ketua DPD membentuk DPC. Demikian juga nanti DPC harus mampu membentuk DPAC. Jadi ini Pak. Jadi karena organisasi kita sampai dengan kecamatan, yang kita sebut Dewan Pimpinan Anak Cabang. Kemudian yang ketiga, harus mampu merekrut anggota, Pak. Jadi setiap DPD kita targetkan harus minimal 50.000 sampai 100.000 per DPD. Nanti baru DPD akan mendelegasikan lagi kepada DPC, satu DPC berapa targetnya. Demikian juga DPAC. Yang terakhir Pak, syaratnya harus mampu dia bermitra strategis dengan pemerintah. Ya. Kalau di DPD harus bermitra strategis dengan gubernur dengan jajarannya, kalau di DPC harus bupati dengan jajarannya atau wali kota dengan jajarannya, kalau DPAC ya udah kecamatan gitu loh Pak. Jadi 4 syarat ini sebagai syarat utama ditambah dengan syarat-syarat lain, kompetensi yang lain. Tapi ini memang makanya Amikindo walaupun sedikit belum seluruh Indonesia di 34 provinsi terbentuk, tapi kita berprinsip lebih baik DPD-nya tidak terlalu banyak tapi qualified dan handal daripada 34 tapi belum. Tapi at the end 34 harus kita ada semuanya. Sama dengan 534 kota dan kabupaten gitu ya, Prof. Ya, terima kasih Pak Manurung. Kita punya misi besar, kita punya rencana besar, tetapi kita tidak gegabah di dalam melangkah karena bagaimanapun juga bukan ukuran banyaknya, bukan ukuran besarnya, tapi efektif, efisien ketika kita punya rencana. Bahkan tadi dipertegas bahwa Apmikindo lahir sebagai navigator ke depannya. Apmikindo lahir juga sebagai fasilitator. Apmikindo juga lahir sebagai pemberdaya UMKM yang ingin naik kelas. Bahkan sekarang dalam rangka menaikkan kelasnya mereka, kita terus berjuang, terus bagaimana membuat strategi-strategi unggulan, termasuk kolaborasi dengan berbagai pihak, dengan pemerintah terutama yang barusan disampaikan. Dan ini adalah bukan sekedar perjuangan mudah tentunya, tetapi perjuangan yang perlu disupport oleh semua pihak. Dan jangan khawatir kepada teman-teman yang sudah punya usaha mikro, usaha yang sedang merintis kegiatan-kegiatan hal tertentu. Apmikindo lahir sekali lagi akan menjadi fasilitator untuk meningkatkan siapapun yang ingin memajukan dirinya, baik pribadi maupun kolektif, untuk memajukan UMKM-nya di segala bidang tentunya, di berbagai macam. Walaupun tadi kita juga tetap Apmikindo punya klaster-klaster khusus yang akan di-share, didistribusi di berbagai macam provinsi sesuai dengan potensi daerah, potensi lokal dan lain sebagainya. Dan ini bahasa lainnya adalah spesifikasi kita akan jelas di situ. Dan di penghujung sesi ini kita kan baru masuk ke dalam talk show UMKM pertama ini. Tentu akan masuk ke UMKM kedua, UMKM ketiga dan lain sebagainya. Dan ini baru perkenalan dan kami ingin memperkenalkan memang jajaran misi visi daripada Apmikindo di pusat, termasuk juga kasuistiknya ada di Provinsi Riau, dan segala macam semua sedang kami pikirkan untuk bagaimana meningkatkan UMKM ke depan. Ini sebelum kami ingin minta statement akhir ya dari masing-masing narasumber, kami ingin menyapa dulu nih dari audiens ini, dari peserta webinar. Ada yang mau disampaikan kepada kami? Mungkin apakah itu persoalan ataupun informasi terkini yang terkait dengan persoalan-persoalan UMKM di daerah. Ini saya ngundang Pak Nawawi. Ini saya kira punya informasi ini dari daerah Bogor ini, kira-kira beliau ini praktisi juga, dan dia ini terkenal dengan Nawawi Valetnya. Dia pengusaha, tapi dia sedang merintis UMKM di sekitarnya. Kami persilakan Pak Nawawi, apa yang mau disampaikan kepada kami? Aduh, apa yang udinin ya? Sebenarnya aku menyimak aja Kang Prof, gitu, biar bisa nemuin solusi-solusi yang bagus untuk UMKM, itu.
Karena kan kita baru mau merintis gitu. Kalau umpamanya usaha saya kan memang di bidang perkayuan. Yang penting di UMKM itu kan apa namanya, SDM-nya kita ciptakan SDM-nya dulu ya Prof, Kang Prof. Maksudnya SDM-nya itu harus punya keterampilan khusus gitu, harus ada pelatihan-pelatihan. Ya kalau sekarang yang mau kita rintiskan itu adalah apa namanya, makanan-makanan kue-kue subuh yang kita mau rintis tuh. Nah dia kan harus biar makanannya ini bisa lezat, bisa rasanya pas, itu kan harus ada pelatihan Kang Pro begitu maksudnya. Nah kayak waktu saya dulu kerja kan juga gitu mamanya. Saya bingung mau kerja apa saya gitu kan gitu. Nah akhirnya ada solusi, saya nggak punya keterampilan. Nah tahu ada yang temen ngajakin kerja di perusahaan perkayuan. Ya biarlah saya jadi kuli, nggak jadi masalah, saya pikir gitu. Akhirnya nggak taunya itu berkembang untuk pasar ekspor. Ya alhamdulillah akhirnya saya juga terjun ke masyarakat, saya punya keahlian gitu. Nah keahlian ini lagi kita kembangkan gitu, di mana bisnis kita tujuan bisnis kita gitu Kang Prof. Nah untuk itu saya pengennya juga kayak gitu, berarti UMKM itu bukan sekedar hanya dia keinginan pengen jualan tapi tidak punya keahlian untuk ini. Nah, makanya SDM-nya ini harus diciptakan, benar-benar dibikin pelatihan khusus yang bisa meningkatkan mutunya gitu. Jadi dia menjaga mutunya Kang Prof. Kalau dia nggak bisa jaga mutu, aduh bisa kita nggak bisa nggak apa namanya, nggak bisa mengangkat naik kelas. Yang penting dia punya keterampilan, dia kembangkan, nah dia bisa naik kelas gitu Kang Prof. Ya itu aja sih Kang Prof. Yang penting SDM punya keterampilan dan pelatihan aja Kang Prof. Saya nyimak aja, pengen biar ya UMKM itu kan kendalanya sebenarnya kalau dia udah punya keahlian, udah kinian, dia tahu pasarnya yang mana, dia tujuan pasarnya kemana, terus ya paling masalah keuangan Kang Prof. Keuangan itu kan, nah ini kadang-kadang di sini manajemen keuangannya yang kurang bagus gitu, ngerasa milik dia sendiri. Kalau UMKM itu, gue dapet duit nih 1 juta, 2 juta, 5 juta, duit punya gue semua nih, gitu. Akhirnya dia nggak tahu bahwa itu ada modal, ada apa ya, ada modal, ada keuntungan, ada ya nggak dipilah-pilah ya, Bro, istilahnya ya. Jadi ya di situ akhirnya merasa dia belanjain aja, lah kok modal gue berkurang ya, gitu. Nah itu yang kebanyakan di UMKM seperti itu, gitu. Manajemen keuangannya yang kurang bagus ya Kang Prof. Ya itu aja. Terima kasih Pak Nawawi. Mohon maaf. Ya, versi teman-teman kita di lapangan tentu sudah merasakan bagaimana ingin naik kelas juga di dalam status ke UMKM-annya atau usaha produktifnya. Tetapi 2 hal tadi yang sangat penting. Yang pertama itu bisa naik kelas ketika ada keterampilan. Bukan modal ternyata. Kalau tadi yang nomor 1 modal, berarti itu persoalannya. Tapi persoalan modal itu nomor 2. Hanya persoalan di modal itu ternyata di manajemen keuangan, bagaimana mencatat dan bagaimana segala macam. Ini PR buat kita di pusat dan di DPD, DPC atau DPD kan untuk bagaimana membuktikan bahwa kita sebagai pembina bisa memberikan pengetahuan, keterampilan kepada mereka dengan hal-hal yang terkait tadi. Apalagi nanti pelatihan tentang digitalisasinya mungkin ya Pak ya. Karena itu juga menjadi bagian penting untuk bagaimana kita bersaing dengan pasar, bersaing dengan gara-gara bilateral ini kan dari luar negeri juga masuk nih segala macam ini. Dan kita akan bersaing bagaimana nih kalau bahasa tadi ada meningkatkan mutu dan lain sebagainya. Oke, saya minta catatan-catatan terakhir aja dari Sheila juga, kemudian saya minta dari Pak Dr. Nur dulu nih, apa yang pesan khususnya untuk kita meningkatkan UMKM ini? Jadi kalau di circle
kita dari SD kalau berusaha gitu ya, seperti saya dulu pernah jual kerupuk kulit di SD sambil sekolah. Sekarang menuju sekolah tinggi turun lagi sebenarnya untuk partisipan. Jadi kelas menengah Indonesia saya kira kita bersama-sama untuk menggerakkan UMKM yang tadi yang belum naik kelas itu, baik secara formal non formal, itu saja mungkin. Oke, terima kasih Pak Dr. Nur. Kami persilakan Pak Ronald, barangkali dari perspektif ahli IT ini. Berbeda tentunya ya. Ya, jadi terima kasih Pak Prof dan semua teman-teman. Saya cuma hanya satu kunci, kalau kita membangun usaha dengan dimulai, ini bukan teori, karena saya juga sedang lakukan dan sudah pernah lakukan, membangun usaha dimulai memikirkan modal, berarti kita kembali ke zaman dahulu. Kalau saya terbalik, harusnya uang yang mengejar kita. Lewat apa? Lewat skill kita. Jujur Pak Prof, nggak apa-apa ya Pak Ketum ya. Selama saya bekerja di salah satu perusahaan, saya jujur di luar jam kantor, saya adalah termasuk ahli yang mendesain segala bidang bangunan kah, infrastruktur apa, itu di luar jam kantor loh. Nah, kenapa dia mau datang kepada saya padahal saya bukan badan usaha? Karena ada trusted. Nah, saya ingin sampaikan ke teman-teman, dimulailah dari sebuah trusted. Trust. Iya, kalau kita sudah dipercaya, jadi kan konsep UMKM itu bukan hanya secara tadi yang sudah kecerdasan, tapi dibangun dari dalam. Nah, itu akan menjadi modal dasar kita memperoleh kesejahteraan. Dan saya sudah alami. Sekali lagi saya bukan mau menyombongkan diri atau tidak. Bahkan saya pernah waktu itu, ini Pak Ketum waktu itu Bapak masih direktur. Jadi saya Sabtu Minggu di-hire oleh salah satu perusahaan apalah yang cukup terkenal lah, perusahaan asing. Itu 3 bulan saya dibayar 800 juta. Karena spesifikasi keahlian saya. Dia yang bawa saya, dia tinggal bawa badan doang. Saya cuap-cuap, itu dibayar 800 juta. Nah, lewat pengalaman itu ternyata kita juga mau UMKM itu seperti itu gitu. Jadi mulailah gali seperti kata Pak Ketum tadi, ide-ide, inovasi dan kreatif. Nah, salah satunya saya masuk di asosiasi ini, saya mau jadi selain share, tapi saya juga mau dibangun. Lewat pengalaman Pak Ketum kita ini, kita bisa dibangun dan puji Tuhan beberapa kali kita bisa diundang sebagai narasumber seperti ini. Itulah salah satu, artinya bukan hanya teori. Jadi UMKM itu harus dilihat bidang lain. Kalau yang standar sudah ada, saya pikir sudah cukup. Tapi kalau misalnya tadi apa yang saya bangun Pak Ketum sama Pak Prof, saya pengen buka usaha di bidang penelitian. Penelitian. Ya, dan itu grand design di kepala saya. Ya. Nah, salah satunya lewat ada yang sudah saya teliti, di luar jam kantor saya juga dipercaya ada bidang tertentu yang saya di-hire sebagai tenaga ahli. Dan ternyata perusahaan Google juga dibangun kenapa? Penelitian. Itulah dream saya Pak Prof. Sambil didoain juga nanti ke depan. Jadi saya juga pengen menjadi pelaku usaha UMKM, jadi bukan hanya teori, tapi harus kita lakukan. UMKM bidang riset. Ekonomi kreatif. Ya. Di poin keberapa itu ekonomi kreatif adalah penelitian. Nah, Baik, terima kasih Pak Ronald. Siap. Pak Ketum, barangkali ada catatan terakhirnya. Baik, para pemirsa yang saya hormati, kami dari Amikindo berprinsip tadi empat fungsi sebagai fasilitator, driver, dan juga membina dan memonitor. Kami memberikan solusi terhadap para pelaku UMKM, dan dalam keanggotaan UMKM yang akan menjadi dasar kita di Amikindo adalah ada satu prinsip yang saya sudah gariskan, kewajiban anggota lebih kecil daripada hak-haknya, atau haknya lebih besar daripada kewajibannya. Itu yang harus dilihat. Terus apa artinya? Manfaat yang diterima oleh anggota lebih besar daripada kontribusinya terhadap organisasi. Itu yang pertama. Yang kedua, menjadi anggota Amikindo, ikut menjadi anggota Amikindo, kami akan dorong bertumbuh berkembang mandiri dalam membangun negeri ini. Ya, itu Pak, itu tagline-nya. Bertumbuh berkembang mandiri dalam membangun negeri Indonesia yang kita cintai ini. Maka kami berharap kepada para peserta webinar ataupun yang mendengarkan acara talkshow ini, kalau belum mendaftar menjadi anggota Amikindo, ada website kita amikindo.org ya, yang bisa dilihat nanti bagaimana cara mendaftarnya, bagaimana juga perkembangan daripada Amikindo ke depan. Kami sebagai pendiri
maupun juga sekarang pengurus termasuk Prof tentunya, kita akan berusaha menjadikan UMKM ini sebagai tetap tulang punggung perekonomian Indonesia. Tulang punggung. Ya, tetap tulang punggung, Pak. Jadi bukan hanya sebagai penumbang, tapi tulang punggung, artinya frontliner daripada perekonomian Indonesia. Saya kira demikian, Prof. Terima kasih ini. Terima kasih. Ini pekerjaan berat, tetapi harus dimulai. Tidak boleh berhenti di dalam satu titik. Kita akan dinamis terus. Sheila, saya minta Sheila ini punya catatan terakhirnya apa nih? Oke, singkat aja sih, saya mau tutup dengan quote. Alone we can do so little, together we can do so much. Bersama-sama Apmikindo UMKM naik kelas. Bersama Apmikindo UMKM naik kelas. Tentu tadi bahwa Apmikindo memang bukan sekedar lahir untuk membina dan mendampingi serta menjadi pesator dan juga navigator, tetapi dia punya moto untuk bagaimana semua UMKM bisa tumbuh, berkembang, mandiri untuk negeri. Iya. Begitu ya. Yang kedua, kita Apmikindo juga menjembatani untuk menjadi bahwa UMKM kita ini akan menjadi tulang punggung ekonomi kita. Tulang punggung tentu adalah keluarga kita, pribadi kita, termasuk diantaranya adalah negara kita juga akan disupport dengan UMKM binaan Apmikindo. Begitu ya? Apmikindo berat sekali kalau begitu. Visi Prof, visinya Prof. Ya, dan tahun depan udah mulai dirintis tentang gedung untuk Institut Apmikindo atau sudah. Sekolah Tinggi Apmikindo. Ya, sudah kita punya tempatnya. Baik pemirsa yang saya hormati, kita 1,5 jam sudah diskusi tentang Apmikindo, tentang UMKM dan lain sebagainya. Tentu ini adalah permulaan. Edisi pertama kita diskusi soal UMKM naik kelas dari perspektif Apmikindo. Ke depan tentu kita akan berbicara banyak hal yang tentunya kita akan membawa aspirasi dari bawah juga, dari daerah, dari berbagai macam kondisi UMKM yang ada sekarang ini. Tadi ada satu hal yang penting juga dari rekan kita yang ada di Jawa Barat atau di Bogor yang diwakili oleh Pak Nawawi. Kita semua sebenarnya sudah bergerak kreatif untuk melakukan hal-hal yang positif, termasuk juga usaha produktif. Tetapi kalau kita simak apa yang disampaikan oleh dia adalah bahwa yang utama itu bukan hanya sekedar inovasinya, tetapi kreativitasnya juga, termasuk juga yang terkait dengan keterampilan itu penting sekali. Jadi mari kita sama-sama yang berjuang melalui Apmikindo untuk negara kita, yuk kita tingkatkan inovasi, tingkatkan kreativitas, dan kita akan bekerja sama, berkolaborasi, dan Apmikindo merupakan bagian dari kontribusi kami untuk negara bersama Anda. Begitu kira-kira. Terima kasih Pak Dr. Manurung, terima kasih Pak Ronald, terima kasih Pak Dr. Nur, dan Sheila terima kasih. Kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Kami dari Studio Look untuk mengakhirinya selamat sore untuk semua yang ada di daerah.